Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Pak Agus. Usianya 45 tahun. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, ramah, dan selalu menyapa tetangga dengan senyumnya yang hangat. Bersama istrinya, Bu Yuli, dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Ia mengelola sebuah usaha kuliner yang cukup ramai. Warung makannya selalu dipenuhi pembeli. Dari pagi hingga malam, di sebelah rumah Pak Agus berdiri sebuah rumah besar milik Pak Umam. Usianya sebaya dengan Pak Agus, namun sikapnya jauh berbeda. Ia dikenal sebagai orang yang pendendam, keras kepala, dan hatinya mudah terbakar api iri. Dari dulu, usaha Pak Umam selalu bersaing dengan usaha Pak Agus. Apapun yang dibuka Agus, Umam pasti membuka usaha serupa. Jika Agus menjual gorengan, Umam juga menjual gorengan. Jika Agus membuka warung makan, tak lama kemudian Umam pun membuka warung yang mirip. Awalnya persaingan ini dianggap hal biasa oleh warga sekitar. Namanya juga soma-soma pengusaha, pasti ada rasa ingin saling mengungguli. Namun semakin lama persaingan itu berubah menjadi permusuhan yang tak terlihat setiap hari. Pak Umam merasa panas hati ketika melihat warung Pak Agus lebih ramai. Dari jendela rumahnya, ia bisa melihat orang-orang berbondong-bandong datang. Sementara warungnya sendiri sepi, tangannya sering mengepal erat. Giginya bergemeretak menahan amarah. Kenapa selalu Agus yang menang? Geram Pak Umam suatu malam, menatap rumah tetangganya dengan penuh kebencian. Sementara itu, di rumah Pak Agus suasananya sangat berbeda. Bu Yuli dengan sabar melayani pembeli. Anak-anak mereka ikut membantu merapikan meja. Walau lelah, wajah mereka selalu cerah penuh syukur. Alhamdulillah mas, warung kita makin ramai ya, ucap Bu Yuli sambil menyeka keringat. Iya Bu, yang penting kita jujur dalam berdagang. Insya Allah rezeki akan datang sendiri, jawab Pak Agus sambil tersenyum. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, mata penuh iri dari rumah sebelah terus mengawasi. Pak Umam merasa harga dirinya hancur setiap kali mendengar tawa bahagia keluarga Agus hari demi hari. Persaingan semakin panas. Meski usaha Pak Umam cukup besar, pelanggan selalu lebih memilih datang ke warung Pak Agus. Mulutnya mulai penuh dengan umpatan. Bahkan ia sering mengomel di depan istrinya, menyalahkan keadaan. Aku tidak bisa diam begini terus. Kalau dibiarkan, Agus akan menginjak-injak aku. Aku harus cari cara supaya dia jatuh, teriak Pak Umam dengan mata melotot. Sejak malam itu, hatinya benar-benar gelap. Benih kebencian berubah menjadi dendam. Ia mulai memikirkan jalan yang tidak masuk akal. Jalan yang hanya dipilih orang-orang yang nekat. Jalan ilmu hitam. Pak Agus dan keluarganya belum tahu bahwa dari rumah sebelah, tetangga yang selama ini dianggap biasa, diam-diam menyimpan niat yang bisa menghancurkan hidup mereka. Malam semakin larut. Angin berhembus kencang. Pohon bambu di belakang rumah bergesekan menimbulkan suara seram. Di dalam kamarnya, Pak Umam berbaring gelisah. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Ia sudah bulat tekad, besok aku akan mencari orang pintar. Biar Agus tahu rasanya dihancurkan perlahan-lahan, bisiknya dengan suara dingin. Dan sejak malam itu, cerita kelam pun dimulai. Pagi itu, warung makan milik Pak Agus kembali ramai seperti biasanya. Aroma masakan Bu Yuli tercium hingga ke jalan depan, membuat orang-orang yang lewat tak tahan untuk mampir. Deretan kursi penuh, suara gelak tawa pelanggan terdengar jelas, dan uang hasil penjualan terus masuk ke laci. Sementara itu, di warung sebelah milik Pak Umam, kursi-kursi masih kosong. Hanya ada 2 atau 3 pembeli yang datang, itu pun sekadar membeli sedikit makanan lalu segera pergi. Dari balik jendela rumahnya, Pak Umam berdiri dengan wajah muram, mengamati keramaian tetangganya. Tangannya mengepal, wajahnya merah padam. Kenapa selalu dia? Apa istimewanya Agus itu? Masakannya biasa saja, tapi pembelinya tak pernah sepi. Sementara aku, usaha besar, modal banyak, tapi selalu kalah, gumamnya dengan suara bergetar menahan amarah. Istrinya mencoba menenangkan. Sudahlah mas, mungkin rezeki kita memang segini. Jangan iri sama tetangga.
nanti malah bikin hati kita nggak tenang. Namun nasihat itu justru membuat Pak Umam makin tersinggung. Ia menatap istrinya dengan tajam. Kamu tahu apa? Kalau kita diam saja, kita akan banyak kinjek orang seperti Agus itu. Aku nggak mau jadi pecundang. Hari-hari berikutnya, rasa iri itu berubah menjadi obsesi. Malam-malam Pak Umam tak bisa tidur. Ia hanya duduk termenung, menatap warung Pak Agus yang masih saja ramai hingga larut malam. Dalam hatinya tumbuh suara-suara jahat yang terus berbisik. Kamu harus lakukan sesuatu. Hancurkan dia. Rebut keberuntungannya. Kalau tidak, kamu akan selamanya kalah. Bisikan itu membuat Pak Umam semakin yakin. Ia mulai ingat cerita-cerita tentang orang-orang yang menggunakan jalan pintas lewat ilmu hitam. Dulu, ada seorang temannya yang pernah berbisik bahwa di desa lain ada dukun sakti yang bisa menghilangkan lawan hanya dengan media santet. Suatu malam, setelah menutup warungnya yang sepi, Pak Umam duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, hanya asap rokok yang menemaninya. Dari matanya terpancar kebencian yang membara. Kalau memang itu satu-satunya jalan, aku akan lakukan. Aku tidak peduli dosa, tidak peduli apapun. Yang penting Agus hancur. Esok harinya, dengan alasan pergi mencari kebutuhan warung, Pak Umam dayam-dayam melangkah jauh ke sebuah desa terpencil di pinggiran hutan. Ia sudah mendapatkan informasi tentang seorang dukun yang dikenal berilmu hitam. Perjalanan terasa panjang dan sunyi. Jalan berliku. Di kanan kiri hanya pohon besar yang rimbun. Udara terasa dingin menusuk tulang meski matahari siang bersinar terik. Sesampainya di ujung desa, ia melihat sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Atapnya dipenuhi lumut, dindingnya kusam, dan di depan pintu bergelayut beberapa benda aneh. Janur kering, tengkorak ayam, serta botol-botol berisi cairan merah. Pak Umam berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Namun karena dendamnya sudah terlalu dalam, ia memberanikan diri melangkah masuk. Dari dalam rumah terdengar suara berat penuh wibawa. Siapa di luar sana? Masuklah. Aku sudah tahu niatmu. Suara itu membuat bulu kuduk Pak Umam berdiri. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu kayu yang berderit keras. Di dalam ruangan remang-remang itu, ia melihat seorang pria tua dengan mata tajam, duduk bersila di depan dupa yang mengepul. Namaku Umam, Pak. Aku datang untuk meminta pertolonganmu, ucapnya dengan suara gemetar. Dukun itu menatapnya lama, seakan menembus isi hatinya. Kau ingin menyingkirkan seseorang, bukan? Seseorang yang membuatmu iri, seseorang yang lebih maju darimu. Pak Umam terkejut. Wajahnya pucat. Bagaimana mungkin dukun itu tahu isi pikirannya tanpa ia jelaskan? Namun hatinya semakin yakin, inilah orang yang bisa membantunya. Aku ingin dia hancur. Namanya Agus. Usahanya lebih maju dariku. Aku tidak tahan lagi melihatnya menang. Tolong jatuhkan dia dengan santetmu, kata Pak Umam dengan nada penuh dendam. Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang membuat suasana makin mencekam. Bisa, tapi ingat, santet bukan mainan. Jika kau salah langkah, bisa berbalik ke dirimu sendiri. Apa kau siap menanggung akibatnya? Tanpa ragu, Pak Umam menjawab, aku siap. Yang penting, Agus menderita. Aku tidak peduli apapun risikonya. Dukun itu mengangguk pelan, lalu mengambil boneka jerami, seutas benang hitam, jarum panjang, dan tanah dari kuburan. Aroma kemenyan makin pekat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut ruangan. Pak Umam hanya menatap, matanya dipenuhi ambisi dan kebencian. Di malam itu, keputusan besar telah dibuat. Jalan gelap telah ia pilih. Dan tanpa sadar, pintu menuju teror pun mulai terbuka lebar. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa aroma kemenyan yang menusuk hidung. Di rumah tua penuh kegelapan itu, Pak Umam duduk bersila di hadapan sang dukun hitam. Lampu minyak yang redup membuat bayangan wajah mereka tampak menyeramkan di hadapannya. Dukun itu mulai menyiapkan peralatan ritual. Sebuah boneka jerami sebesar lengan bayi, kain hitam, jarum panjang berkarat, mangkuk berisi darah ayam, dan segenggam tanah kuburan yang masih basah. Bau amis bercampur dengan aroma dupa, membuat ruangan itu semakin menyesakkan. Ini boneka pengganti tubuh orang yang kau maksud, ucap dukun itu dengan suara berat. Setiap tusukan jarum akan membuat tubuhnya sakit. Setiap mantra yang kubacakan akan mengikat jiwanya dalam derita. Pak Umam menelan ludah, wajahnya tegang, namun matanya berbinar penuh semangat. Lakukan, Pak. Saya tidak peduli lagi. Yang penting, Agus tidak bisa lagi menikmati hidupnya. Dukun itu mengangguk pelan, lalu menyalakan kemenyan lebih banyak. Asapnya mengepul, memenuhi ruangan hingga seakan-akan ada bayang-bayang bergerak di udara. Dari sudut ruangan, terdengar suara seperti bisikan lirih suara yang bukan berasal dari mulut manusia. Pak Umam bergidik. Apa itu? Tanyanya gugup.
Dukun itu hanya tersenyum menyeramkan. Jangan takut, itu adalah Roro yang akan membantuku. Mereka lapar, dan mereka siap menyiksa siapapun yang kita tuju. Perlahan, boneka jerami itu dibalut dengan kain hitam. Lalu dukun mengambil sehelai rambut yang tadi diam-diam dicuri Pak Umam dari warung Pak Agus saat bertamu beberapa hari lalu. Rambut itu ditempelkan pada kepala boneka, seakan menyatukan identitas korban dengan media santet. Setelah itu, ritual pun dimulai. Dukun menutup mata. Mulutnya melantunkan mantra dengan suara berat. Kadang cepat, kadang pelan, seperti sedang berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Api lampu minyak bergetar sendiri, padahal tak ada angin. Darah ini adalah pintu masuk. Teriak dukun tiba-tiba, sambil menyiram boneka dengan darah ayam segar. Darah menetes ke lantai, meninggalkan bau besi yang menyengat. Pak Umam menahan napas, jantungnya berdegup keras. Lalu jarum panjang itu diangkat. Dengan penuh tekanan, dukun menusuk bagian dada boneka. Seketika, terdengar suara jeritan lirih. Bukan dari manusia, melainkan seperti jeritan roh yang menembus telinga. Pak Umam terperanjat. Tubuhnya merinding dari ujung kepala sampai kaki. Itu suara apa, Pak? Itu tandanya santet sudah mulai bekerja. Roh jahat sudah masuk, mencari tubuh yang namanya kau sebut dalam hatimu. Pak Umam langsung memejamkan mata, menyebut nama Agus berulang kali dengan penuh kebencian. Dukun lalu menusuk bagian perut boneka, lalu punggungnya. Setiap tusukan diiringi mantra aneh. Asap dupa semakin tebal, hingga wajah dukun terlihat kabur. Suasana ruangan mencekam, seolah-olah waktu berhenti. Tiba-tiba, angin kencang berhembus masuk dari jendela yang tertutup rapat. Suara ketukan keras terdengar dari atap. Seperti ada sesuatu yang berjalan di atas genteng. Pak Umam semakin pucat, namun ia tidak mundur. Dalam hatinya, ia sudah bulat tekad. Biar apapun yang terjadi, santet ini harus mengenai Pak Agus. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Setelah tusukan terakhir pada boneka, dukun itu menancapkan boneka ke dalam tempayan tanah kuburan. Tangannya penuh darah, matanya merah seperti menyala. Sudah selesai, katanya dengan napas berat. Mulai malam ini, tubuh Agus tidak akan tenang. Ia akan merasakan sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Setiap malam ia akan diganggu, dan perlahan-lahan jiwanya akan terkuras sampai mati. Pak Umam tersenyum puas. Ia mengeluarkan amplop berisi uang tebal, lalu meletakkannya di depan sang dukun. Terima kasih, Pak. Saya akan bayar berapapun asal Agus benar-benar hancur. Dukun itu menerima uang itu tanpa banyak bicara, lalu menatap Umam tajam. Ingat, jangan pernah mengingkari janji dengan roh-roh ini. Kalau kau berani bermain-main, santet ini bisa berbalik kepadamu. Pak Umam mengangguk cepat. Meski dalam hatinya ia sama sekali tidak peduli dengan peringatan itu. Baginya, yang terpenting hanyalah melihat tetangganya, Pak Agus, menderita. Malam itu, Pak Umam pulang dengan hati yang penuh kemenangan. Ia tidak tahu bahwa langkahnya baru saja membuka pintu kegelapan yang tidak bisa ditutup lagi. Malam itu, rumah Pak Agus terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin, jendela berderak meski sudah tertutup rapat. Bu Yuli masih sibuk membereskan warung. Sementara Pak Agus duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat. Sejak sore tadi, ia merasa tubuhnya lemas. Kepala pusing, dada terasa berat, seolah ada beban menekan. Bu, kok badan rasanya aneh ya? Panas dingin, padahal tadi siang masih sehat, ucapnya pelan. Bu Yuli menghampiri, memegang kening suaminya. Astagfirullah, Mas, panas banget ini. Besok pagi kita ke dokter. Ya, Pak Agus hanya mengangguk, lalu berbaring di sofa. Anak-anak mereka, yang masih kecil, menatap ayahnya dengan wajah cemas. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Pak Agus mulai bermimpi aneh. Ia merasa berada di tengah kuburan gelap. Dari balik nisan, muncul sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala. Mereka merangkak mendekatinya sambil tertawa cekikikan. Tubuh Pak Agus berusaha lari, tapi kakinya terasa berat, seolah terikat rantai. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Bajunya basah oleh keringat, padahal udara malam sangat dingin. Bu Yuli yang tidur di sampingnya terkejut. Mas, kenapa? Mimpi buruk ya? Pak Agus hanya mengangguk, matanya gelisah. Sejak malam itu, keadaan makin memburuk. Tubuh Pak Agus sering tiba-tiba lemas. Kadang ia merasa perutnya ditisak-tusik dari dalam. Kadang dadanya sesak, hingga sulit bernapas. Anehnya, setiap kali dibawa ke dokter, hasil pemeriksaan selalu normal. Dokter hanya berkata itu kelelahan, lalu memberikan obat biasa. Namun yang paling menyeramkan bukan hanya sakitnya. Di rumah, gangguan aneh mulai muncul. Sering terdengar suara langkah kaki di atap, padahal tidak ada siapapun. Bau busuk seperti bangkai tercium tiba-tiba di kamar tidur mereka.
lalu menghilang begitu saja. Anak-anak mereka sering menangis tengah malam, berkata melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Suatu malam, ketika Bu Yuli sedang menyiapkan air hangat untuk suaminya, ia mendengar suara rintihan dari kamar. Segera ia masuk, dan matanya hampir tak percaya. Tubuh Pak Agus melayang beberapa senti dari tempat tidur, lalu jatuh kembali dengan keras. "Ya Allah, Mas!" teriak Bu Yuli ketakutan. Ia berlari mendekat, memeluk suaminya yang gemetar. Pak Agus menangis. Suaranya bergetar. "Bu, tolong aku. Rasanya ada yang mencengkeram tubuhku. Aku seperti dicekik, Bu." Malam itu mereka tidak tidur. Bu Yuli duduk di samping suaminya sambil berzikir pelan, mencoba menenangkan diri dan keluarganya. Namun hatinya penuh rasa takut. Keesokan harinya, tubuh Pak Agus tampak semakin parah. Kulitnya mulai pucat, di beberapa bagian ada labam-labam hitam seperti dipukul benda keras. Rambutnya rontok saat disisir. Bahkan, ia sering muntah darah, membuat anak-anaknya menangis ketakutan. Tetangga sekitar mulai mendengar kabar bahwa Pak Agus sakit aneh. Sebagian ada yang kasihan, sebagian lagi berbisik curiga kalau ini bukan sakit biasa. Di rumah sebelah, Pak Jo Mamdayam Dio mengamati. Dari jendela, ia melihat Pak Agus duduk terkulai di kursi dengan wajah penuh penderitaan. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Bagus, berarti santet itu sudah bekerja," gumamnya. Namun ia tidak tahu, apa yang ia lakukan bukan hanya menyakiti Pak Agus. Ia telah memanggil sesuatu dari kegelapan yang juga bisa menyeret dirinya kapan saja. Malam berikutnya, teror semakin parah. Saat tengah tidur, Pak Agus kembali terbangun karena merasa ada sesuatu merayap di tubuhnya. Ketika membuka mata, ia terkejut melihat puluhan ulat putih keluar dari perutnya, lalu menghilang begitu saja. Ia menjerit histeris, membuat Bu Yuli ikut menjerit ketakutan. "Astagfirullah, apa yang terjadi denganmu, Mas?" Bu Yuli memeluk suaminya erat. Air matanya mengalir deras. Kini Bu Yuli benar-benar yakin, ini bukan penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang menyerang keluarganya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari pertolongan dari orang yang bisa melawan kegelapan ini. Hari-hari yang dilewati keluarga Pak Agus berubah menjadi penuh teror. Tubuh Pak Agus semakin hari semakin kurus. Wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan banyak darah. Setiap malam ia diganggu mimpi buruk dan setiap bangun, tubuhnya selalu terasa sakit di bagian yang berbeda-beda. Kadang dadanya seperti ditusuk, kadang perutnya melilit hebat, kadang punggungnya terasa seperti terbakar. Lebih menyeramkan lagi, setiap kali sakit itu datang, selalu terdengar suara-suara aneh di dalam rumah. Suara ketukan di dinding, suara langkah kaki di atap, bahkan suara perempuan tertawa lirih dari arah dapur Bu Uli benar-benar ketakutan. Ia berusaha tegar di depan anak-anaknya, tapi setiap malam ia menangis diam-diam di samping suaminya. "Wayat, cobaan apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Agus?" bisiknya sambil menatap suaminya yang terbaring tak berdaya. Suatu malam, penderitaan Pak Agus mencapai puncaknya. Ia terbangun dengan jeritan keras, tubuhnya menegang kaku, matanya melotot, mulutnya berbusa, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. Anak-anak mereka ikut terbangun dan menjerit ketakutan melihat kondisi ayahnya. "Mas, astagfirullah." Mas Agus, Bu Uli panik, mencoba menahan tubuh suaminya yang kejang-kejang. Pak Agus kemudian muntah, tapi yang keluar bukan hanya cairan. Dari mulutnya keluar segumpal rambut panjang bercampur darah. Bau anyir menyebar ke seluruh ruangan. Anak-anak menutup mata, menangis sejadi-jadinya. Setelah kejadian itu, Bu Yuli tak lagi ragu. Ini bukan penyakit biasa. Paginya, ia berlari ke rumah tetangga, mencari bantuan. Beberapa tetangga datang melihat keadaan Pak Agus. Namun, semua menggelengkan kepala, tak tahu harus berbuat apa. Seorang tetangga tua akhirnya berkata lirih, "Bu Yuli, maaf kalau saya lancang. Menurut saya, ini bukan penyakit. Ini, coba bawa Pak Agus ke seorang kiai di Jawa Timur. Katanya beliau bisa mengobati orang yang kena ilmu hitam." Bu Yuli terdiam. Kata santet membuat hatinya bergetar. Ia menoleh pada suaminya yang terbaring lemah, lalu mengangguk mantap. "Baik, kalau itu jalannya, saya akan lakukan. Saya tidak mau kehilangan suami saya dengan cara seperti ini." Malam itu, sebelum berangkat, gangguan kembali muncul. Saat semua sudah bersiap tidur, tiba-tiba lampu rumah padam sendiri. Dari arah dapur terdengar suara piring pecah, padahal tidak ada siapapun di sana. Angin dingin berhembus dari jendela yang tertutup rapat. Anak-anak kembali menangis. Ketakutan mendengar suara langkah kaki berlari-lari di langit-langit rumah. Bu Yuli berusaha menenangkan mereka sambil memeluk erat tubuh suaminya yang menggigil ketakutan. "Tenang Mas, sabar sebentar lagi.
Besok kita cari pertolongan. Kita tidak sendiri, bisiknya sambil menahan tangis. Pak Agus hanya bisa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia merasa hidupnya tinggal menunggu waktu. Esoknya, dengan sisa tenaga yang ada, Bu Yuli membawa Pak Agus pergi menggunakan mobil tetangga. Mereka menempuh perjalanan jauh menuju desa tempat kiai yang diceritakan itu tinggal. Sepanjang perjalanan, tubuh Pak Agus terus menggigil. Kadang merintih kesakitan, kadang menjerit karena merasakan sesuatu mencakar dari dalam tubuhnya. Namun tekad Bu Yuli bulat. Ia tak peduli berapa jauh harus ditempuh, berapa banyak halangan yang menghadang. Yang penting, ia harus menyelamatkan suaminya. Hari itu menjadi awal langkah mereka mencari pertolongan dari cahaya untuk melawan kegelapan yang selama ini mengurung keluarga mereka. Perjalanan panjang akhirnya membawa keluarga Pak Agus sampai di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Desa itu terkenal karena ada seorang kiai sepuh yang disegani banyak orang. Orang-orang bilang beliau bukan hanya ahli agama, tetapi juga memiliki ilmu untuk menolong orang yang terkena gangguan gaib atau santet. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah pesantren tua dengan bangunan sederhana. Suasana di sana terasa berbeda, lebih tenang dan sejuk meski matahari siang sedang terik. Pohon-pohon besar berdiri kokoh di sekitar, seolah ikut menjaga tempat itu. Bu Yuli turun dengan tergesa, lalu memapah suaminya yang sudah nyaris tak berdaya. Wajah Pak Agus pucat pasi, napasnya terengah-engah. Kedua anak mereka berjalan di belakang, menatap ayahnya dengan mata penuh air mata. Di beranda rumah kayu yang sederhana, seorang pria tua berjubah putih duduk bersila sambil membaca kitab. Rambutnya sudah memutih, wajahnya teduh, namun matanya tajam penuh wibawa. Dialah Kiai Hashim, orang yang mereka cari. Dengan langkah gemetar, Bu Yuli mendekat, lalu bersimpuh di hadapan beliau. Kiai, tolong suami saya. Sudah berminggu-minggu ia sakit, tapi dokter bilang tidak ada penyakit. Tapi tubuhnya disiksa, muntah darah, mimpi buruk setiap malam. Saya yakin ini bukan sakit biasa. Tolong selamatkan dia, Kiai. Kiai Hashim menutup kitabnya, lalu menatap Pak Agus yang terbaring lemah. Beliau mengangguk pelan. Innalillahi. Ini jelas bukan penyakit medis. Aku bisa melihat ada sesuatu yang menempel di tubuhnya. Ilmu santet. Bu Yuli langsung menangis. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini, Kiai? Kiai Hashim menghela napas panjang. Orang yang iri hatinya lebih besar daripada imannya. Orang yang rela bersekutu dengan jin demi menjatuhkan sesama. Aku akan bantu, tapi kalian harus sabar dan ikhlas, karena perlawanan ini tidak mudah. Beliau kemudian meminta santrinya mengambil air putih dalam kendi dan beberapa paku besi kecil. Lalu, Kiai mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Setiap hurufnya terdengar berat namun menenangkan. Pak Agus yang sejak tadi merintih tiba-tiba menggeliat keras. Tubuhnya seperti terbakar. Ia menjerit-jerit seakan ada sesuatu yang tidak tahan mendengar bacaan ayat itu. Matanya merah, lidahnya terjulur, suaranya berubah menjadi serak menakutkan. Berhenti! Jangan ganggu aku! Teriaknya dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Bu Yuli dan anak-anak menjerit histeris. Mereka berusaha memegang tubuh Pak Agus yang terus meronta. Tapi Kiai Hashim tetap tenang. Suaranya semakin keras melantunkan doa. Tiba-tiba, dari mulut Pak Agus keluar sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Seutas kawat kecil berkarat, basah oleh darah. Pak Agus terbatuk hebat, hingga tubuhnya lemas. Bu Yuli menutup mulutnya, hampir muntah melihat benda menjijikan itu. Itu santet yang bersarang di tubuhnya. Jelas Kiai dengan tenang. Bukan hanya satu, akan ada banyak lagi yang keluar. Tapi kalian jangan takut, teruslah berdoa. Beliau lalu menancapkan paku-paku besi di 4 sudut halaman rumah Bu Yuli, yang dibawa dengan sengaja oleh santri. Katanya, itu adalah pagar gaib, pelindung agar santet tidak mudah masuk lagi. Malam itu, Kiai Hashim tidak pulang. Beliau memilih bermalam di rumah Pak Agus untuk menguatkan doa. Suasana rumah berubah. Setiap kali ayat suci dibacakan, angin dingin berhembus, pintu bergetar, bahkan terdengar suara jeritan samar di luar jendela. Lawan gaib sedang marah, kata Kiai. Tapi tenang. Pertolongan Allah lebih besar dari segala tipu daya jin. Bu Yuli semakin yakin, hanya dengan doa dan kekuatan Kiai inilah suaminya bisa selamat. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa. Ada kekuatan gelap yang kini sudah benar-benar menancap di keluarga mereka. Malam itu suasana di rumah Pak Agus terasa semakin mencekam. Angin berdesir kencang, dedaunan bergoyang liar, seolah ada badai yang sedang melanda. Padahal langit begitu cerah tanpa hujan. Suara anjing-anjing di kampung menggonggong bersahut-sahutan, seakan mereka merasakan sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Kiai Hashim duduk bersila di ruang tengah.
Di hadapannya, Pak Agus yang masih terbaring lemah, dikelilingi oleh Bu Yuli dan kedua anaknya. Sang kiai terus melantunkan doa, suaranya keras dan bergetar, memecah kesunyian malam. Namun, tiba-tiba lampu di rumah itu berkedip-kedip. Bayangan hitam melintas di luar jendela, bergerak cepat seperti asap. Suara ketukan keras terdengar di dinding rumah. Duk-duk, semakin lama semakin keras. Dia datang, ujar Kiai Hashim dengan suara berat. Dukun itu mengirim serangannya ke sini. Bu Yuli memeluk anak Konania yang ketakutan. Tubuh mereka gemetar. Mata mereka terbelalak menyaksikan suasana rumah yang berubah menyeramkan. Tiba-tiba, dari atap rumah terdengar suara berat seperti benda besar yang menghantam. Atap berderak, genteng bergoyang. Dari celah-celah plafon, menetes cairan berwarna hitam pekat seperti darah busuk. Bau anyir memenuhi ruangan. Bu Yuli menjerit, "Wayang, apa itu, Kiai?" Kiai Hashim tetap tenang. Beliau mengambil segenggam garam yang sudah didoakan, lalu melemparkannya ke arah plafon. Seketika suara di atap berhenti. Cairan hitam itu lenyap seperti tak pernah ada. Namun, belum sempat mereka lega, tiba-tiba Pak Agus kembali menggeliat. Matanya melotot merah. Mulutnya berteriak dengan suara yang mengerikan. "Berhenti, Hashim! Kau tak akan bisa melawanku." Jelas sekali. Itu bukan suara Pak Agus, itu suara jin yang dikirim oleh dukun suruhan Pak Umam. Tubuhnya menegang, urat-uratnya menonjol, tangannya menkakar-kakar lantai hingga berdarah. Kiai Hashim menatap tajam ke arah Pak Agus. "Syaitan terkutuk, keluar kau dari tubuh hamba Allah ini." Beliau membaca ayat-ayat suci dengan suara menggelegar. Suasana rumah bergetar, udara semakin dingin menusuk tulang. Dari mulut Pak Agus tiba-tiba keluar benda tajam, sebuah jarum panjang berkarat. Jarum itu jatuh ke lantai, berlumuran darah segar. Bu Yuli hampir pingsan melihatnya, sementara anak-anak menangis ketakutan. Di saat yang sama, jauh di rumah Pak Umam, dukun tua yang ia bayar sedang melakukan ritualnya. Tubuhnya bergetar hebat, matanya memerah, mulutnya terus komat kamit membaca mantra. Lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya, dan di hadapannya ada baskom berisi darah ayam hitam. Namun tiba-tiba, tubuh dukun itu terhentak. Ia merasakan serangan balik dari Kiai Hashim. Matanya melotot, wajahnya dipenuhi keringat. Gawat, ilmu si Hashim terlalu kuat, geramnya. Ia berusaha mengirimkan serangan terakhir. Segenggam tanah kuburan ia lemparkan ke dalam api lilin. Lalu asap pekat menyembur, berubah menjadi wujud hitam besar menyerupai manusia tanpa wajah. Sosok itulah yang dikirim untuk menyerang rumah Pak Agus. Di rumah Pak Agus, bayangan hitam itu muncul di ruang tamu. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya besar. Suaranya bergemuruh seperti ribuan orang berteriak sekaligus. "Serahkan nyawa Agus padaku," teriaknya. Bu Yuli menjerit histeris. Anak-anaknya bersembunyi di balik tubuhnya. Tapi Kiai Hashim berdiri tegak, tangannya terangkat ke langit. "Dengan nama Allah, aku tidak takut pada jin sepertimu." Beliau membaca doa dengan lantang. Cahaya putih keluar dari tangannya, menyilaukan seluruh ruangan. Bayangan hitam itu meraung kesakitan, tubuhnya perlahan terbakar oleh cahaya tersebut, lalu lenyap dengan suara menggelegar. Sementara itu, di rumahnya, dukun Pak Umam terhantam serangan balik. Tubuhnya terpental dari tempat duduknya, darah keluar dari mulutnya. Ia ketakutan, merasa ajalnya semakin dekat. Dengan panik ia berkata dalam hati, "Lebih baik aku arahkan santet ini langsung ke Pak Umam." Tanpa pikir panjang, ia mengalihkan ilmu hitam itu ke tuannya sendiri. Di rumah Pak Agus, suasana mulai tenang. Pak Agus terkulai lemah, napasnya mulai teratur meski tubuhnya masih lemah. Kiai Hashim tersenyum tipis. "Insya Allah, serangan malam ini sudah berhasil kita patahkan. Tapi, balasan dari ilmu hitam itu akan berbalik kepada pengirimnya." Bu Yuli terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mulai sadar bahwa sebentar lagi Pak Umam tetangga yang selalu iri itu akan menerima akibat dari niat jahatnya sendiri. Malam itu, setelah pertarungan gaib di rumah Pak Agus mereda, suasana desa masih terasa mencekam. Angin dingin berhembus kencang, anjing-anjing menggonggong tak henti-henti, seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di rumah sebelah, rumah Pak Umam, suasana jauh berbeda. Pak Umam sedang duduk di ruang tamu, menunggu kabar dari dukun yang ia bayar mahal. Ia yakin malam itu Pak Agus akan tamat riwayatnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya, membayangkan besok usaha Pak Agus pasti hancur dan pelanggan akan beralih kepadanya. Namun, tanpa ia sadari, dukun yang ia percaya sedang kewalahan. Ilmu yang dikirim ke Pak Agus berhasil dipatahkan oleh Kiai Hashim, dan demi menyelamatkan diri, sang dukun justru melemparkan santet itu balik ke Pak Umam sendiri. Tiba-tiba,
lampu di rumah Pak Umam padam seketika. Suasana menjadi gelap gulita. Istrinya yang sedang menyiapkan makan malam terkejut dan berteriak, "Pak, lampunya kenapa? Padahal listrik tetangga nyala semua." Pak Umam berdiri dengan wajah tegang. Ia mencoba menyalakan lilin, namun lilin itu berkedip-kedip lalu padam sendiri. Seperti ada yang meniup. Anak-anak mereka mulai menangis ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara keras di atap rumah. Dukik, dukik. Seperti ada sesuatu yang melampet-lampet di atas genteng. Keluarga itu menoleh ke atas, ketakutan. Istrinya memegang tangan Pak Umam erat-erat. "Pak, itu suara apa? Jangan belak. Itu balik ke kita." Pak Umam menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin. Aku sudah bayar mahal untuk ini." Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya. Tiba-tiba dari langit-langit rumah menetes cairan hitam pekat. Persis seperti darah busuk. Bau anyir menyengat ruangan, membuat perut mereka mual. Anak-anak berteriak histeris, sementara istrinya menutup hidung dan mulut. Dari kegelapan, terdengar suara serak berat, seperti ribuan bisikan sekaligus. "Umam, saatmu sudah tiba." Pak Umam langsung panik. Ia mencoba berlari keluar rumah, tapi pintu depan tidak bisa dibuka. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Ia berusaha memukul pintu itu sekuat tenaga, namun sia-sia. Tiba-tiba, tubuhnya mendadak kaku. Perutnya terasa panas, lalu seperti ada benda tajam yang bergerak di dalamnya. Ia jatuh berlutut sambil menjerit kesakitan. Istrinya menjerit melihat suaminya menggeliat. Dari mulut Pak Umam perlahan keluar paku berkarat satu demi satu, disertai darah segar yang mengalir membasahi lantai. Anak-anaknya semakin menjerit, ketakutan setengah mati. "Bapak, jangan mati, Pak!" Namun siksaan itu belum berhenti. Dari balik jendela, tampak bayangan hitam besar masuk ke dalam rumah. Wujudnya menyeramkan, tinggi besar. Matanya merah menyala, dan suaranya bergemuruh. Bayangan itu menunduk ke arah Pak Umam. "Ilmu hitam yang kau kirim, kini kembali padamu. Kau yang akan binasa." Bayangan itu meraih tubuh Pak Umam. Istrinya mencoba menolong, tapi tubuhnya terpental begitu saja, seperti dilempar angin kencang. Pak Umam menjerit-jerit, tubuhnya terangkat ke udara lalu terhempas ke lantai. Darah muncrat dari mulutnya. Sementara paku-paku berkarat terus keluar dari tubuhnya. Semakin lama, jeritannya semakin pelan, sampai akhirnya hanya tersisa suara napas berat yang kemudian berhenti. Rumah Pak Umam dipenuhi bau busuk menyengat. Darah menggenang di lantai, dan tubuhnya terkapar tak bernyawa dengan mata melotot. Istrinya menangis histeris sambil memeluk anak Kinania yang ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas, malam itu menjadi malam paling mengerikan bagi keluarga Pak Umam. Sementara itu, di rumah sebelah, Bu Yuli dan anak-anak mendengar jeritan samar dari arah rumah Pak Umam. Mereka menoleh, wajah mereka pucat. "Kiai, itu suara Pak Umam, bukan?" tanya Bu Yuli pelan. Kiai Hashim hanya menunduk, wajahnya serius. "Itulah balasan dari perbuatan jahatnya sendiri. Allah Maha Adil. Siapa yang menanam kejahatan akan menuai kehancuran." Pak Agus yang mulai sadar mendengar itu hanya bisa meneteskan air mata. Ia tak menyangka dendam dan iri hati Pak Umam berakhir dengan cara yang begitu mengerikan. Desa kecil itu digemparkan oleh kabar kematian Pak Umam. Warga berdatangan ke rumahnya dengan wajah terkejut sekaligus ketakutan. Mereka mendapati tubuh Pak Umam terkapar dengan kondisi mengenaskan. Mulutnya berlumuran darah, dan di sekitar jasadnya berserakan paku-paku berkarat serta potongan kawat kecil. Bau amis bercampur anyir masih menyelimuti ruangan. Istrinya menangis histeris sambil menceritakan apa yang terjadi semalam. Tetapi banyak warga yang tidak percaya sepenuhnya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memuntahkan paku dan kawat dari tubuhnya? Itu jelas di luar nalar. Namun sebagian orang yang mengerti dunia gaib langsung bergidik ngeri. "Ini jelas balasan santet," bisik seorang warga. Dari dulu dia memang iri sama Agus. Mungkin inilah ujungnya. Kabar itu menyebar cepat. Banyak orang mulai menghubung-hubungkan cerita persaingan. Pak Umam dan Pak Agus, orang-orang semakin yakin bahwa kematian itu bukan sekadar takdir biasa, melainkan akibat dari perbuatannya sendiri. Di sisi lain, keluarga Pak Agus pun tidak bisa lepas dari rasa takut, meski Pak Agus perlahan membaik setelah dibersihkan oleh Kiai Hashim. Bayangan malam mula mencekam itu masih membekas kuat. Bu Yuli dan anak-anaknya masih sering terbangun di malam hari, dihantui mimpi buruk. Malam berikutnya, suasana semakin aneh. Rumah Pak Umam yang baru saja ditinggalkan jasadnya terasa sangat menyeramkan. Warga yang lewat depan rumah itu sering mendengar suara ketukan dari dalam. Padahal jelas rumah itu kosong. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di jendela, menatap tajam keluar dengan mata merah menyala.
Istri dan anak-anak Pak Umam akhirnya pindah meninggalkan rumah itu. Tidak kuat tinggal di sana lagi. Rumah tersebut menjadi kosong, dingin, dan dikerubungi rumor angker. Pak Agus yang masih berusaha pulih, suatu malam bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Pak Umam datang dengan wajah rusak, tubuh penuh paku, dan matanya melotot. "Gara-gara kau, aku mati, Gus. Kau pun akan sengsara." Pak Agus terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, meskipun Pak Umam sudah mati, dendamnya belum tentu ikut mati. Kiai Hashim menenangkan keluarga itu. "Jangan takut. Selama kalian tetap berpegang pada doa dan tidak menyimpan iri hati, insya Allah kalian selamat. Ingatlah, iri dan dengki hanya membawa kehancuran." Namun meskipun begitu, bayang-bayang kejadian itu tetap membekas. Warga desa pun mulai menjadikan kisah persaingan Agus dan Umam sebagai cerita peringatan. Mereka membisikkan pada anak-anak muda, "Jangan sampai iri hatimu membunuh tetanggamu, karena bisa jadi santet yang kau kirim akan kembali menghancurkan dirimu sendiri." Sejak saat itu, usaha Pak Agus perlahan kembali ramai. Namun, setiap kali melewati rumah kosong bekas Pak Umam, jantungnya selalu berdegup kencang. Ia tahu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan ada kutukan yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Malam-malam berikutnya, warga masih sering mendengar suara aneh dari rumah itu. Terkadang jeritan, terkadang suara orang tertawa lirih, dan setiap kali ada orang nekat lewat tengah malam, mereka bersumpah melihat sosok Pak Umam berdiri di depan rumahnya. Wajahnya penuh darah, matanya merah menyala, seakan masih main kari-kari orang yang menjadi musuh hidupnya. Kisah itu pun berakhir menjadi legenda mengerikan di desa tersebut, bahwa iri hati bisa membawa manusia ke jalan paling gelap, dan santet yang dilempar bisa berbalik menghancurkan diri sendiri.